juga kawasan ini atau PTDI kawasan 2 ini berada di bawah dua kementerian, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan. Nanti ayah bunda dan adik-adik akan melihat pertama ke hanggar receiving. Nah, di sebelah kiri ini adalah hanggar receiving. Hanggar receiving adalah hanggar pertama kali atau hanggar penyimpanan bahan baku komponen-komponen pesawat terbang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sebentar lagi kita akan memasuki KJP atau kantor jaga permanen. Nah, ini adalah kawasan terikat. Jadi di sini tidak boleh sembarang orang masuk ke kawasan ini. Nanti bunda dan adik-adik boleh lihat ke sebelah kiri. Ini adalah hanggar receiving. Jadi penyimpanan bahan baku pertama pesawat terbang itu di hanggar ini. Dan pesawat terbang itu, bahan baku pesawat terbang itu bukan besi ya. Jadi bahan baku pesawat terbang itu adalah 60%-nya aluminium alloy atau durol. Nah, di sini penyimpanannya. Dan sekedar informasi juga, seluruh gedung di PT Dirgantara ini sudah kokoh, jadi tahan akan getaran-getaran seperti getaran gempa dan getaran pesawat terbang. Nah, setelah dari hanggar receiving baru dikirimkan ke hanggar DPM yang ada di sebelah kiri ayah bunda dan adik-adik. Nanti di sini ada pesawat terbang dari Boeing 737. Jadi karena di kawasan 2 ini luasnya kurang lebih 14 hektar, jadi kita selain pembuatan pesawat menyediakan jasa parkir pesawat yang per harinya dibanderol 5 juta rupiah. Sekarang kita lihat dulu, kita lihat ke sebelah kanan dulu. Ini adalah pembuatan, jadi komponen-komponen pembuatan pesawat terbang itu mulainya dari sini. Dari komponen yang terkecil, dari rangka-rangka yang terkecil hingga seperti badan pesawat. Badan pesawat. Jadi kita bisa lihat ya, itu adalah komponen-komponen badan pesawat. Ini adalah badan pesawat dari NC212I. Jadi untuk ayah bunda dan adik-adik yang ingin mengabadikan, boleh silakan difoto dan di video. Kenapa berwarna hijau? Karena pesawat terbang itu memiliki warna dasar hijau atau green basic. Sekarang kita maju lagi ya. Kita akan melihat pesawat N219. Jadi pesawat N219 adalah pesawat kedua karya anak bangsa. Jadi tidak ada campur tangan dari negara manapun. Kita akan lihat di hanggar yang di depan. Jadi kita kalau melihat pesawat itu Boeing 737 sudah sering ya, apalagi kalau yang ada muda dan adik-adik suka naik pesawat komersil. Sekarang kita lihat dulu di sini, di hanggar ada pesawat N219 karya anak bangsa 100%, tidak ada campur tangan dari negara manapun, boleh dilihat. Diresmikan oleh Bapak Jokowi pada tanggal 16 Agustus tahun 2017. Diberi nama Nurtanio 2 engine 19 penumpang. Dan sekedar informasi, mesin pesawat terbang itu berada di antara baling-baling dan di dekat sayap. Jadi di belakang baling-baling, di antara baling-baling dengan sayap. Nah, hidung pesawat itu yang warna hitam itu ya. Dan di belakangnya ada pesawat CN235 Kasa Nusantara 2 engine 35 penumpang, kerjasama dengan perusahaan di Spanyol, perusahaan Kasa. Dan yang berwarna hijau itu adalah pesawat NC212I, kepemilikan dari negara Thailand. Nah, untuk khusus pesawat NC212I, biasanya banyak pemesanan itu dari negara Asia Tenggara untuk perkebunan atau untuk rainmaking. Nah, ini 80% lagi itu milik dari negara Thailand, jadi tinggal pengecetannya. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau N219 adalah karya kedua anak bangsa, sekarang kita akan melihat pesawat karya anak bangsa yang pertama, yaitu pesawat N250 karya dari Bapak Habibie. Yang di YouTube. Nah, ini adalah pesawat N250 Nusantara 2 engine 50 penumpang. Hanya cepat.
Jadi pesawat ini adalah prototipe kedua. Prototipe ke satunya berada di Yogyakarta. Jadi prototipe pertamanya bernama Gatotkaca dan prototipe keduanya bernama Pinkyongsi. Dan di sebelahnya ada pesawat pendamping yaitu pesawat Sokobaler. Dan di sebelahnya juga ada pesawat pertama FTB CN235. Dan yang di ujung yang seperti burung yang kecil itu adalah pesawat tanpa awak elang hitam. Jadi kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Negara Turki. Jadi pesawat tanpa awak ini masih dalam proses pengembangan. Ayah, ibu, dan adik-adik, nanti kita akan turun di sini. Kami beri waktu kurang lebih 5 menit untuk foto-foto di sini. Boleh kami persilakan turun, hati-hati turunnya. Ada, roda Jadi pelan-pelan. nanti mau foto-foto atau bikin video di sini dipersilahkan. Yang mana udah kopi gimana? Oh, apa ini? Adiknya. Belum dipotokan tuh itu tuh buru. Kursi teteh itu deh. Belakang ini adalah pesawat NC212I kepemilikan dari negara Filipina yang sedang diperbaiki di area Bali-Bali dan engine-nya. Dan di belakangnya ada pesawat CN235 yang ke-71. Jadi CN235 adalah perusahaan yang bekerja sama. Jadi PT DI bekerja sama dengan perusahaan kasa yang berada di Spanyol. 2 engine, 35 penumpang. Dan helikopter yang berwarna merah dan putih itu adalah helikopter kepresidenan. Jadi nanti siapapun presidennya akan naik ke helikopter ini. Jadi ada 2 helikopter. Jadi yang satu digunakan untuk berdinas, yang satu lagi diperbaiki di sini, di maintenance-nya di sini. Nah, sekarang kita akan melihat ke hanggar helikopter. Nanti ada yang namanya helikopter Dolphin. Kenapa disebut helikopter Dolphin? Nanti kita bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini ada gedung yang sangat besar sekali di sebelah kiri ayah, bunda, dan adik-adik. Ini adalah gedung atau hanggar dari KFX IFX, kerjasama antara Korea Selatan dengan PT DI. Jadi ini adalah pembuatan jet tempur, pesawat tempur. Nah, ini hanggarnya di sebelah kiri. Jadi hanggar itu sangat-sangat dijaga oleh Kementerian Pertahanan. Sekarang kita lihat di sebelah kanan ada helikopter dari helikopter Dolphin, kepemilikan dari Angkatan Laut. Sini. Dek. Jadi helikopter Dolphin ini tadinya ada 6 unit, tapi yang 4-nya sudah diantarkan ke Surabaya. Dan yang di belakang itu ada rangka dari helikopter H225. Tadinya ada 8 unit sudah diantarkan ke Atang Sanjaya di Bogor. Jadi kalau yang H225 kepemilikan dari Angkatan Udara, yang helikopter Dolphin kepemilikan dari Angkatan Laut. Sekarang kita lanjut lagi ya. Mahal tuh itu. Oh, bensinnya Kita ya. akan ke hanggar N219. Nggak tahu. Ini adalah hanggar N219, pesawat karya anak bangsa kedua ya. Tadi mungkin di hanggar PAL kita melihat itu adalah prototipe yang pertama. Ini adalah prototipe yang kedua. Jadi pesawat ini sudah memiliki izin untuk terbang, tetapi belum memiliki izin untuk diperjualbelikan. Dan pesawat ini sudah pernah terbang ke Kepulauan Riau, ke Bangka Belitung, dan nanti bulan September akan terbang ke Bali. Jadi pesawat ini benar-benar 100% karya anak bangsa, tidak ada campur tangan dari negara manapun, mulai dari mesin, mulai dari teknisi, semuanya ini adalah orang Indonesia.
Dan nanti ada yang namanya N219 amfibi. Jadi nanti bisa take off dan landing di permukaan air. Nanti di gedung mock-up ada miniatur dari N219 amfibi karena pesawat tersebut masih dalam proses pengembangan. Mana pintunya? Oh, Oh gitu. Pintunya ada di samping. Oh di samping pintunya. Karena nggak dibuka jadi nggak kelihatan ya pintunya ya. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi nanti ayah bunda dan adik-adik akan naik ke pesawat CN235. Pesawat itu adalah pesawat asli yang sudah tidak beroperasi. Tadinya itu digunakan oleh salah satu maskapai di Indonesia, tetapi sekarang sudah tidak beroperasi dan dijadikan sarana edukasi. Jadi saat ini Indonesia atau lebih tepatnya PT DI sedang bekerja sama dengan negara Turki untuk proses pembuatan pesawat tanpa awak elang hitam atau Malek, dan bekerja sama dengan Korea Selatan dalam proses pembuatan jet tempur KFX IFX. Dan kita juga masih ada kerjasama dengan Airbus dan juga Boeing. Tadi ketika masuk kita melihat di situ semuanya hanggar produksi. Sekarang di sebelah kiri kita di gedung yang putih ini adalah gedung pusat teknologi. Jadi para insinyur, engineer semuanya berkantor di sini. Khususnya di lantai 2 dan lantai 5 adalah pembuatan desain pesawat, dan di lantai 2 adalah pembuatan desain pesawat KFX IFX, pesawat jet tempur. Dan dulu anak dari Bapak Habib yaitu Bapak Ilham juga pernah menjabat sebagai direktur produksi di PT DI dan berkantor di gedung ini. Jadi orang-orang yang gajinya besar-besar itu kantornya ada di sini, di gedung GPT, gedung pusat teknologi. Sekarang kita lanjut ke gedung diklat. Jadi di PT DI itu mau masuk ke divisi manapun selama 3 bulan, nanti karyawan barunya harus belajar mengenai pesawat terbang, mulai dari pembuatannya, bautnya, dan sekedar informasi juga sekarang PT Dirgantara Indonesia ini memiliki karyawan kurang lebih 3.500. Senin hingga Jumat tempat ini digunakan sebagai perkantoran. Karena Sabtu Minggunya libur, jadi dimanfaatkan sebagai sarana edukasi edutainment PT DI. Saat ini, sekarang kita akan naik pesawat ya untuk ayah bunda dan adik-adik. Kami beri waktu kurang lebih 10 menit untuk naik ke pesawat CN235. Ini adalah pesawat asli yang sudah tidak beroperasi. kita naik pesawat, guys. Ayo naik pesawat. Bapak Ibu dan adik-adik yang ingin langsung mencoba naik pesawat yang besar ini silakan, ada pintu samping atau pintu belakang. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang ingin bereksplor dan juga foto-foto serta membuat video juga silakan. Pesawat yang besar ini adalah pesawat asli CN235 yang menggunakan terbang dan digunakan oleh salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Itu ke tempat awak pilot. Penuh deh itu deh. Itunya itu ada orang. Gak bisa dulu. Duduk tadi dulu, sini aja dulu gimana? Hei, ini masih kopinya gitu sekali kan? Kilometer seperti jarak dari Batu ke Bekasi, dan rudal ini diproduksi di kawasan produksi India dan Surabaya. Kemudian di sini ada display pesawat NC212 ini. Pesawat NC212 ini dilengkapi dengan 2 engine dan untuk 21 sampai 28 penumpang. Dan pertama kali
yang diproduksi pada tahun 1976. Dan pesawat NC212 ini sudah memproduksi sebanyak 123 unit pesawat. Dan selain untuk keperluan militer, pesawat NC212 ini juga dapat digunakan untuk keperluan para truk atau kapal payung, untuk evakuasi medis, untuk keperluan kargo, keperluan sipil, dan juga untuk membuat hujan buatan. Di sini juga kami menampilkan pesawat N219. Pesawat N219 ini adalah pesawat terbaru kami, di mana pesawat ini merupakan pesawat kebanggaan dalam negeri karena 100%. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini ada gedung yang tinggi. Ini adalah gedung pusat manajemen. Jadi sekarang ini semua direksi, semua kepala divisi berkantor di sini. Dan dulu juga Bapak Habibie berkantornya di sini, ada di lantai 9, dan hingga saat ini ruangan Bapak Habibie masih ada di lantai 9 karena sekarang lantai 9 digunakan oleh direktur utama kami. Jadi masih asli, mulai dari ruangan kerjanya, tempat tidurnya, kamarnya, semua masih asli, bekas dari Bapak Habibie. Dan beliau dulu ketika kerja pulang perginya tidak menggunakan kendaraan mobil atau motor, tetapi menggunakan helikopter. Jadi di lantai 9 ruangannya, dan di lantai 10 itu ada helipad. Jadi pulang pergi ke PTDI, ke kantor itu menggunakan helikopter. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya, dan sudah melihat bahwa PTDI tidak hanya memproduksi pesawat terbang, tetapi juga ada rudal dan roket yang diproduksi di kawasan 3A di Tasikmalaya. Dan tadi Ayah Bunda naik ke pesawat CN235 ya, Ayah Bunda dan adik-adik. Nah, penasaran nggak sih harga pesawat terbang CN235 itu berapa? Harga pesawat CN235 itu harganya hanya di kisaran 5 juta, tetapi 5 juta US dollar atau kisaran di 250 miliar ya kalau dirupiahkan. Dan untuk membeli pesawat terbang itu maksudnya tidak bisa sembarang orang bisa membelinya, harus suatu negara atau perusahaan yang memiliki badan hukum yang sudah kuat baru bisa membeli pesawat terbang. Oh, tinggal belum. Dan untuk pesawat N219 mungkin untuk saat ini belum bisa diperjualbelikan karena kita belum memiliki lisensi untuk diperjualbelikan. Tetapi untuk pesawat CN235 dan pesawat NC212I yaitu adalah bestseller dari produk bestseller dari perusahaan kami. Seperti contohnya CN235 bekerja sama dengan KASA, tetapi lisensinya sudah diserahkan 100% ke PT Dirgantara Indonesia. Dan untuk Ayah Bunda dan adik-adik, mohon diperiksa kembali barang